Gelombang 1, gelombang 2. Nah, ada yang bertanya, apa bedanya gelombang 1 sama gelombang 2? Gelombang 1 waktu itu memang soalnya sederhana, tapi pada saat masuk di gelombang 2, soalnya sudah mengalami modifikasi, tapi masih tingkatannya konsepnya sama ya. Saya akan berikan contoh ya. Di sini ada trigonometri. Pertanyaannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini kan masih utuh ya. Ini x-nya, di sini y-nya gitu kan, masih utuh. Itu. Nah, tapi pada saat di gelombang kedua cos A tambah sin B min 2. Nah, sudah ada variasi. Variasinya di sini adalah x kuadrat y kuadrat 4x ya. Ini sudah ada variasinya, Tapi ketahuilah, ini masih sama. Karena x-nya ini, kalau ini tadi itu x saja, ini ada min 2-nya itu maknanya adalah Anda hanya pindahkan saja. Jadi x plus 2 senilai dengan cos alfa atau cos A ditambah dengan sin B. Nah, gitu loh ya. Ini maknanya kan hanya begitu ya. Ini sama dengan kalau ketemu yang ini tadi y-nya ya. Ini ada min 1 ya. Jadikan 1 jadi y plus 1 namanya ya. Y plus 1 cos B ditambah dengan sin B. Sebenarnya sama. Dan hanya bedanya ada variasi penambahannya. Apa sih maksudnya mencari nilai yang terbesar? Oh, berarti ini kan dikuadratin, maka kamu ikuti. Petunjuk itu ikuti saja x kuadrat. Jadi sama-sama dikuadratkan. Maka didapatlah sin A min sin beta itu tadi saya kuadratin, sehingga kamu akan mendapatkan nilai sin kuadrat A ditambah dengan sin kuadrat B min 2 sin A dikali dengan cos B min 2 sin A sin B ya, min 2 sin A sin B. Nah, sekarang yang y-nya sekarang ya, kita akan ambil yang y-nya. Y kalau dikuadratin, karena y itu adalah cos A ditambah dengan cos B dikuadratin, maka akan menghasilkan cos kuadrat A ditambah cos kuadrat B ya. Nah, ditambah dengan 2 cos A cos B. Nah, ini kan ditambah ini ceritanya ya. Ya ikut ditambah saja gitu ya, ditambah saja. Maka kalau ditambah akan kita dapatkan sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Kan sama, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1, itu identitas ya. Terus dijumlahin. Di sini kalau saya jumlahkan berarti menjadi 2 cos A cos B, 2 cos A cos B min sin A sin B ya. Nah, kita tahu cos A cos B min sin A sin B itu artinya cos A plus B. Nah, sehingga kalau yang ditanyakan nilai terbesarnya ya berarti tugas kalian ini kan soal menjadi sederhananya gini. Jadi 2 ditambah 2, ini 2 ditambah 2 cos A plus B. Nah, tugasnya kita kan hanya kalau mencari maksimum minimum itu ya diganti 1, diganti min 1 gitu saja. 2 kali 1 2 ya, 2 tambah 2 4. Oh, berarti maksimumnya 4. Oh, berarti jawabannya adalah yang D. Kalau minimum ya berarti 2 kali min 1 min 2, 2 min 2 0 gitu. Jadi cukup cosnya diganti 1 sama min 1. Nah, nanti dengan cara yang sama. Di sini dikuadratkan ya ikut dikuadratkan, sama prinsipnya. Itulah perbedaannya antara gelombang 1 sama gelombang 2. Itu. Jadi kalau ini kuadrat, ini juga ikut dikuadratkan, yang kanan juga ikut dikuadratkan. Oh, gitu loh. Ini nanti prinsipnya Anda teruskan nanti akan sama nilainya. Nah, contoh yang lain misalkan ya. Ketemu yang limit misalkan. Limit ini pada saat di gelombang 1 itu bentuknya semacam ini. Akar pangkat 3 dari AT pangkat 3 plus B min 2 ya. Ini per T min setengah sama dengan A. Ya, pertanyaannya yang sebelah kanan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sederhana ya. Langkahnya gini. Yang sulit itu dimisalkan ya. Ini yang sini itu kita buat yang lebih sederhana. Jadi limit X mendekati setengah begitu. 1/8-nya dikeluarkan. Akar pangkat 3, ingat. Akar pangkat 3 dari 1/8 itu kan artinya setengah. Maka ya ini artinya setengah gitu ya. Setengah akar pangkat 3 dari AT pangkat 3 ditambah B min 2T gitu loh ya. Dibagi dengan 4T kuadrat min 1. Nah, cara ngerjakannya limit itu kan diturunkan ya. Kita turunkan. Di sini T mendekati setengah, maka yang kita turunkan adalah T-nya. Kalau ini saya misalkan M, maka menjadi M aksen, min 2 turunannya 0, 1T itu turunannya 1. Jadi yang akar pangkat 3 tak misalkan aja M ya.
Nah, maka ini sudah kita dapatkan M aksen itu nilainya A. Nah, sekarang kalau tadi ini dimisalkan itu M gitu, maka andai kata kita turunkan gitu, maka menghasilkan setengah M aksen. Min 2T turunannya min 2 karena turunannya terhadap T di sini ya, turunannya terhadap T. Ini T ya. Nah, sekarang 4T kuadrat turunannya 8T. Nah, setelah kita turunkan T-nya diganti lagi dengan angka setengah. Kalau diganti setengah berarti setengah M aksen diganti A min 2, 8 dikali setengah jadinya 4. Nah, ini hasilnya. Setengah A min 2/4. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/8A min 2/4 itu artinya setengah. Jadi min 1/8A min setengah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, pada saat gelombang yang kedua, soalnya bentuknya berubah jadi gini. Loh ya, limit kelihatannya agak rumit tetapi sama sebenarnya, sama. Karena yang kita lihat di sini, pahami ya, T mendekati A sama ya. Yang kamu lihat yang T-nya saja. Jadi yang dilihat itu yang T-nya saja. Yang enggak ada T itu dihapus saja. Yang enggak ada T itu dilangin aja udah. Yang enggak ada T dilangin udah, dianggap yang enggak ada T dilangin gitu aja ya. Wis, nih gitu aja. Nah, setelah itu diapakan? Kalian tahu bahwa harga mutlak T min 1 di pangkat 2 saya anggap aja M ya. Saya anggap aja M. Ini saya anggap aja M. Sehingga di sini itu adalah M. Ini berarti kalau saya turunkan, limit T mendekati A tadi kalau saya turunkan maka menjadi M aksen. Ini jangan lupa terhadap T. Ini T kuadrat ya. Maka turunannya jadi 2T. Kemudian kita masukkan T-nya A. Jadi M aksen 2 kali A karena T-nya diganti A. Hasilnya sama dengan K. Nah, ini kita pegang di sini. Nah, terus yang bawah itu pangkatnya 4. Berarti kalau di sini tertulis limit T mendekati dengan A, di situ tadi pangkatnya 2, di sini pangkatnya 4. Maknanya adalah pemisalan yang atas tadi berarti menjadi M kuadrat, gitu kan? Karena T pangkat 4, karena ini sudah 2 gitu, maka jadi M kuadrat. Karena ini M-nya pangkat 1 ya. Dibagi dengan T gitu tuh ya. Nah, kita turunin. Turunannya gimana? Menjadi 2M karena ini dalam kurung begitu kan? Maka 2M kali M aksen. Nah, itu cara nurunkannya karena fungsi berpangkat ya. M aksen. Ini ya, jadi turunannya lagi. Nih, nah terus kok bisa turunannya lagi gimana? Ya karena namanya fungsi, tak ingatkan ya, kalau ada suatu fungsi berpangkat N begitu, maka cara nurunkannya N dikali fungsinya, pangkatnya berkurang 1, nah, terus dikali turunannya lagi. Nah, ini turunannya lagi itu yang dimaksud tadi itu begitu ya. Turunannya lagi. Makanya tadi M itu suatu fungsi, saya katakan M itu tadi suatu fungsi berpangkat 1, maka turunannya di sini bentuknya M kuadrat jadi 2M kali M aksen gitu ya. Nah, dibagi 1T kan turunannya 1. Nah, ini tinggal proses memasukkan angka saja. Ini coba prosesnya. 2 kali M, siapa M? M tadi kan harga mutlaknya T, M tadi loh ya. Ini M tadi yang atas tadi loh, M tadi loh ya. M tadi yang ini loh ya. Harga mutlak T min 1 pangkatnya 2 dikali M aksen. Siapa M aksen? M aksen itu ya, M aksen itu senilai dengan 2A kali K. 2A dikali K ya. Ini loh, M aksen itu 2A dikali dengan K ya. Dibagi dengan 1 ya. Ini dibagi dengan 1. Ini. Nah, maka kita akan masukkan ya, T-nya saya ganti dengan A ya. Maka menjadi 2 dikali dengan harga mutlaknya A min 1 kuadrat dikali 2AK. Oh ya. Ini jadi 2AK. Maka kalau saya kalikan menghasilkan 2 kali 2A, maka menghasilkan 4A. Oh ya, jadi 4AK. 4AK dalam kurung harga mutlak min 1 berpangkat 2. Nah, kita cari yang tulisannya 4AK. Harga mutlak A min 1 kuadrat. Oh, berarti jawabannya adalah yang C ya. Ini. Oke, sukses selalu buat kalian semuanya. Tetap semangat, yang gelombang 2 tetap dipersiapkan ya. Saya bantu untuk penjelasan tentang gelombang yang kedua ya. Sukses selalu buat kalian semuanya ya.